Nah, ini Pura Puncak Bukit Geglang tampak dari sebelah barat. Ini kita akan dari tampak depan dari selatan. Ini dapur bekas upacara. Nah, ini jalannya, pintu masuk. Ini adalah tampak selatan. Ya. Ini dari depan tampak timurnya. Ini kulkulnya. Kita akan masuk ke dalam. Ya, kita akan masuk. Nah, begitu masuk ada dasarnya, elbow, ya. Ini dapur, itu candinya, lepuhnya, ada balai kulkulnya. Ini apit lawangnya, ya. Nah, di sini ada piasan. Nah, di sini penyimpanan batu gede sakti berupa pelawatan barong dan 4 tapel sisanya. Ya. Nah, ini adalah dasarnya. Ini ada pelinggi, bedugul, cikal bakal pura ini. Ini ada ngerura, ada gedong taksu, ya, gedong taksu, dua, ada meru tumpang 3. Nah, ini Padma, jadi tunggal saat gempa kemarin. Nah, ini Meru Tumpang 2. Ini adalah penyimpanan Gunung Rato dan Gunung Lebah, terus yang disebut dengan Gedong Perucut. Nah, ini Manjangan Seluang. Nah, ini di depannya, belakang seperti ini, ya. Oke, kita akan tampak depannya. Hari ini kita akan melakukan upacara 42 hari bertepatan pada tanggal 1 November 2021, pas 42 hari acara melaspas pelawatan batu gede. Oke, itu dari saya. Terima kasih sebagai dokumen untuk saya pergunakan sebagai mana mestinya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Persidangan hari ini dalam perkara perdata nomor 14 PDTG 2025, ya, PN Bangli. Hari ini agenda menghadirkan saksi. Jadi hari ini kami sebagai penggugat hari ini menghadirkan saksi, dengan saksi fakta dan saksi ahli. Saksi ahli ini menjelaskan tentang kasus ini, di mana bermula, ya, debitur meminjam uang, ya, di bank. Kemudian kenapa bermasalah? Karena dari awal itu
perjanjian kredit, dokumen apapun tidak pernah diberikan. Nah, oleh karena perjanjian ini memang awalnya dibantu oleh seseorang, anggaplah pendana ya. Kemudian kredit ini berjalan dan disetujui sehingga dari awal dia tidak tahu tentang perjanjian kredit ini, sehingga dalam perjalanannya setelah 1 tahun kemudian kreditnya bermasalah. Nah, kredit bermasalah, kemudian dalam setahun itu dia juga sudah pernah membayar kurang lebih sekitar 56 juta. Ya, dalam fakta persidangan itu kan terungkap ada beberapa bukti yang kami sudah tunjukkan bahwa ternyata masa tenor ini cuma 1 tahun. Ya, setahun kemudian, sebelum 1 tahun masa tenor berakhir itu ternyata ada SP1, kemudian langsung SP3. Nah, dalam SP3 sebelum masa tenor berakhir itu, di situ dinyatakan bahwa kredit tersebut sudah macet. Padahal faktanya debitur ini sudah membayar kurang lebih sekitar 56 juta dalam setahun itu. Nah, tadi ahli menjelaskan dalam persidangan itu bahwa seharusnya bank itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan program perbankan. Ada tawaran perpanjangan waktu, relaksasi atau apapun. Jadi tentu pada saat sebelum pra perjanjian itu kan harus ada verifikasi dari pihak kreditur bahwa kelayakan, kehati-hatian harus diterapkan kepada debitur. Nah, kemudian setelah masa tenor berakhir itu dibiarkan hutang ini dinyatakan sudah macet. Nah, setelah berapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian ada tagihan baru kemudian dengan perubahan PK, nomor perjanjian kredit. Nah, tadi dijelaskan oleh ahli bahwa perjanjian kredit itu berhubungan dengan hak tanggungan. Perjanjian kredit masa tenor itu berkaitan dengan hak tanggungan. Pada saat masa tenor itu berakhir, maka hak tanggungan itu berakhir. Nah, yang menjadi pertanyaan kami setelah 2 tahun kemudian, ada nomor perjanjian baru yang telah berubah. Nah, ini kami pertanyakan dalam persidangan dengan jumlah tagihan yang berbeda jauh lebih besar daripada itu, tanpa ada perjanjian kredit. Malahan dalam surat tagihan tersebut ada perjanjian kredit yang berubah di situ. Kemudian setahun kemudian dilakukan proses lelang. Nah, proses lelang ini pemohonnya kan pihak bank, ya, pemohon pihak bank. Nah, dalam proses lelang ini diajukan. Kemudian sebelum proses lelang itu ada tagihan baru, ya, tagihan baru yang memang nilai nominal itu tidak masuk akal, ya, 2 kali lipat daripada tagihan sebelum setahun itu, yang dengan perjanjian kredit yang berubah, ya. Kemudian dilakukan proses lelang, ya. Sebelum dilakukan proses lelang itu ada pemberitahuan dari seharusnya ada pemberitahuan dari kantor lelang, ternyata tidak. Yang melakukan pemberitahuan penetapan lelang itu adalah dari pihak bank. Seharusnya pelaksana lelang harus memberikan penetapan lelang kepada debitur bahwa anggunannya karena berdasarkan wan prestasi atau hubungan hukum yang tidak dilakukan sehingga dilakukan proses lelang. Tetapi surat pemberitahuan lelang itu dilakukan oleh pemohon lelang bank. Setiastu tanggal 19 Desember tahun 2020. Inilah yang terjadi, bahwa Pura Puncak Bukit Gelang telah dibongkar, ya, yang bongkar yang merasa memiliki pura ini, ya. Nah, saya
berharap kepada pemerintah bahwa untuk bisa membantu ini sangat luar biasa sekali. Inilah yang terjadi, sangat luar biasa. Sangat sedih sekali. Sedih sekali. Telah hancur. Selamat sore. Hari ini tanggal 23 Desember tahun 2022, pas tilem. Ini adalah bekas melakukan pleno tapi dari luar ya. Mereka melakukan upacara. Bekas-bekasnya bongkaran. Ini candinya. Ini balai gongnya udah hancur. Ini adalah puing-puingnya. Inilah posisi dan kondisinya saat ini. Semua sudah rata dengan tanah. Udah habis sana letak Meru, Padma, Udang Dua, Ngerurah. Ini Pesucian, Pengaruman, hancur. Kondisinya udah rata dengan tanah. Saat ini kita akan memindahkan atau menyisirkan pelawatan desa ini untuk bisa pindah. Nah ini kita ya. Oke, selamat sore sebagai dokumen. Perjalanannya di dalam objek itu ternyata ada pura di dalam itu. Nah, sebelum dilakukan proses penilaian ada kesepakatan pihak terkait, kemudian lahirlah parum itu. Parum itu tujuannya untuk melindungi pura itu. Jadi dari MTA provinsi itu sudah turun ke Bangli, kemudian ada kesepakatan bahwa pura tersebut itu dilindungi, ya. Boleh dilakukan proses lelang atas sebagian tanah itu, tetapi pura itu bebas lelang. Namun setelah dilakukan proses lelang, itu bisa disepakati dalam bentuk berita acara parum, dan parum itu masih berlaku. Nah, dalam perjalanan ternyata setelah dimenangkan lelang, kemudian ada klarifikasi sepihak, ya, ada ada kajian sepihak bahwa pura tersebut sudah tidak berfungsi lagi, itu menjadi bangunan biasa, ya, oleh pihak terkait. Namun pelaksana parum ini, ya, itu tidak mengetahui, sehingga pada saat kami klarifikasi, ya, bahwa dia tidak mengetahui itu, ya. Nah, dalam persidangan tadi ahli itu menyatakan bahwa kalau ada kajian dari lembaga terkait, lembaga keamanan mengenai pura itu harus diadministrasikan. Contoh seperti orang pasangan misalnya menikah secara agama,
pada saat misalnya pisah, ya harus bawa ke pengadilan untuk membatalkan yang namanya akte perkawinan itu. Nah ini sama harus didaftarkan. Dalam hal ini kalau misalnya di Bangli, ya tentu minta persetujuan dari pemerintah daerah, misalnya dalam hal ini ya bupati. Nah itu kan tidak dilakukan. Sehingga tadi kami menanyakan bahwa ini konsekuensinya apa? Ya ini termasuk namanya perbuatan melawan hukum. Karena seharusnya harus didaftarkan. Nah sehingga dalam pembuktian tadi ada banyak hal yang sudah kami ungkap, termasuk penjamin jaminan ini mereka sebenarnya dari turun temurun ini mereka sebagai salah satu pengempon. Tidak diakui bahwa sebagai pengempon, tapi ada bukti, ya ada pernyataan dari salah satu pengempon yang mantan kepala dusun mengatakan bahwa betul mereka ini sebagai pengempon, ya ini baik debitur maupun kakaknya mereka sebagai pengempon di sana. Nah ini yang kita sanggah dalam eksepsi mereka. Ya kita harap ke depan dengan adanya kasus ini ya mungkin lebih objektif dari dan menilai kasus ini. Dengan adanya tadi kehadiran ahli ini menerangkan secara jelas gamblang tentang kasus ini, bahwa seharusnya pada saat masa tenor berakhir, ya pada saat masa tenor berakhir itu harus sudah dilakukan proses hukum. Contoh salah satunya apakah sesuai dengan undang-undang perbankan kan harus ada relaksasi, memberikan kelonggaran waktu, perpanjangan waktu, ya harus dilakukan. Kalau ini misalnya pada saat verifikasi kemudian dinilai dia tidak layak, maka harus dilakukan proses hukum, lelang atau gugatan lawan prestasi di pengadilan. Ini kan tidak dilakukan, malah dibiarkan bertahun-tahun, kemudian ada perubahan perjanjian kredit dan dilakukan proses lelang. Nah ini terungkap lagi satu bahwa ternyata setelah beberapa tahun kemudian ada laporan ke OJK. Karena slik debitur itu setelah di-print di OJK itu ternyata utangnya sudah dilunasi, sudah terlunas tahun 2018 dengan nilai 400 juta seperti pada saat dia sebagai debitur minjam di bank itu. Tetapi setelah slik ini keluar ada tagihan, ada tagihan dengan nominal berapa kali lipat daripada itu, 1,6 miliar sekian. Nah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian proses lelang. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media bahwa hari ini kami telah mengikuti persidangan perkara nomor 14 gugatan perdata perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Bangli. Pada hari ini kami telah selesai menjalani persidangan. Ada hal yang menarik yang perlu kami sampaikan, bahwa persidangan kali ini tentu punya permintaan agar ada perbuatan melawan hukum di dalam gugatan kami terkait dengan perjanjian kredit dengan debitur dengan kreditur. Nah, kedudukan kami di sini adalah dari pihak debitur. Nah, pihak debitur ini merasa keberatan terhadap nilai-nilai atau angka-angka yang termuat di dalam surat penagihan dan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak bank sendiri sebagai kreditur kepada debitur. Nah, angka-angka ini menjadi angka yang menurut kami dan tidak sah, karena berdasarkan perhitungan bunga dengan tenor waktu pinjaman itu hanya berlaku 1 tahun, sementara nilai pinjaman itu tidak sepenuhnya diterima oleh debitur sendiri, yaitu sekitar 100 juta sekian. Nah, sementara pinjaman pada poin di dalam perjanjian itu adalah 400 juta. Nah, yang menjadi soal di sini adalah ketika perjanjian sudah berakhir, namun ada tagihan-tagihan bunga yang membengkak, yang menimbulkan debitur itu tidak bisa membayar dan merasa rugi. Kemudian yang dipertegas juga dari kami bahwa ada debitur menjaminkan sebidang tanah, lalu di tanah tersebut telah diambil oleh pihak bank, sementara dalam catatan OJK sebagai lembaga pengawas itu telah tertera bahwa pinjaman itu telah lunas berdasarkan pengambil alihan agunan. Namun di dalam catatan OJK itu tertera nilai pinjaman itu 400 juta.
Sementara surat tagihan yang diberikan kepada debitur adalah 1.600.000.000 sekian. Nah, ini menjadi catatan serius sebetulnya untuk dipersoalkan karena sangat-sangat merugikan merugikan debitur sendiri. Nah, itu yang poin pertama. Yang kedua adalah bahwa objek jaminan ini adalah terdapat sebuah pura di atasnya itu merupakan pura swagina yang dimana itu terdiri dari beberapa pengepon. Yang mestinya perlu diperhatikan itu adalah para pihak atau pemenang lelang itu atau pihak bank mestinya ada asas verifikasi terlebih dahulu untuk menerima agunan itu sebagai jaminan utang daripada debitur. Nah, di sini tidak diperhatikan asas verifikasi itu, tidak melihat bahwa ada pura yang seharusnya dilindungi secara undang-undang. Karena ada Perda nomor 4 tahun 2020 itu mengatur terkait dengan pura dan lain sebagainya, itu harus dilindungi meskipun dinyatakan secara sah bahwa debitur itu one prestasi dengan mengambil alih agunan, tetapi harus ada pemecahan terlebih dahulu sebelum kontrak itu berjalan. Nah, di sini tidak terdapat perbuatan itu oleh bank. Bank sendiri justru menerima secara mentah-mentah, bahkan mereka mengaku bahwa kami tidak tahu karena di dalam persidangan tadi pihak direktur yang mewakili bank sendiri juga agak kebingungan terkait dengan hal tersebut. Sehingga dengan demikian kami